Tiga. Assalamualaikum Bu Puput. Salam tidak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum hujan ini ya Bu. Oh iya, alhamdulillah. Bu Puput, bentar lagi Bu Puput akan mempraktekkan coaching ya bersama Bu Cita. Kalau Bu Puput sebagai coach, Bu Cita sebagai coaching. Nah, dalam hal ini saya akan mendiskusikan topik penilaian nanti dengan Ibu, gitu ya. Jadi bagaimana Ibu menerapkan proses perintah itu, gitu ya, ketika melakukan banyak organ kucing, itu kita membantu kucing, bagaimana apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian saya juga akan menanyakan 3 kompetensi Ibu yang akan Ibu capai nanti. Yang pertama, mungkin kompetensi tentang Ibu. Apa yang Ibu kembangkan dalam proses pitching nanti? Baik kan. Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah istirahat dan hubungan. Ada dua yang anak. Lalu yang ketiga itu menyampaikan pertanyaan untuk sendiri. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu itu biar optimalkan gitu dalam proses pitching nanti? Pertanyaan atau kompetensi mana yang akan saya kembangkan itu yang pertama menyampaikan pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan terakhir saya adalah mana yang akan Ibu kembangkan ya, setelahnya, bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses ini ya. Yang saya ingin kembangkan pada saat ini yaitu berbina dengan aktif, sama dan konten. Ya. Terima kasih Ibu, semoga kucing ini nanti berjalan dengan lancar dan oke, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Ada waktu sebentar. Oh iya, ya. Ada kejadian. Terima kasih Bu. Sini saya minta waktu sebentar penumpang itu karena kebetulan saya kok sedang ada sedikit masalah tidak menurut saya membuat saya atau mungkin bahkan teman-teman di sekolah itu kurang lega, kurang nyaman. Nah, itu saya ingin mengeluarkan unek saya untuk sebagai air minum saya dan juga bapak ibu yang lain perhatikan kondisi kelas, kemudian karakter satu karakter anak itu sepertinya mereka itu semakin kesini itu semakin sulit untuk mengendalikan. Kalau saya pertama itu anak-anak itu seperti jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang terus menerus, kemudian juga pulangnya agak siang. Itu saya melihat mereka itu sedang jenuh, sedang bosan, dan juga seperti menginginkan suasana yang lain. Anak-anak itu sulit dikendalikan, anak-anak itu sebenarnya juga di kelas itu sepertinya juga perhatiannya kurang fokus, maunya keluar kelas, kemudian di kelas juga senang bermain. Jadi dan masalah anak itu ya, anaknya masih belum fokus ya pada pembelajaran jenuh dan sebagainya. Kira-kira tujuan atau yang kita harapkan dari pembicaraan hari ini kira-kira apa kita? Saya ingin dari kondisi siswa yang seperti itu, saya ingin paling tidak saya bisa mengeluarkan motor saya ingin merasa lega. Kemudian saya kemarin juga sempat berbicara, sudah
dengan beberapa pakar guru tentang kondisi anak-anak ternyata apa yang mereka rasakan juga sama. Ya, sepertinya anak-anak itu membutuhkan sesuatu yang sesuatu itu sepertinya karena kejenuhan dalam pembelajaran itu suasana yang lain untuk mengembalikan minat belajar mereka. Tidak amat ada itu belajarnya jelas Ya, kalau untuk menarik minat belajar, kelas itu sudah mengembangkan istilahnya mengganti model pembelajaran yang bukannya kita menggunakan ujian yang sebenarnya tapi dengan juga misalnya kalau jenuh pada jam tengah-tengah juga kita ada lapis sendiri, kemudian juga ada anak-anak yang hiperaktif di kelas, dia maunya apa saya beri kesempatan, tapi ternyata yang sudah saya lakukan belum bisa mengembalikan mood mereka. ya kalau belajar enggak tidak sebanyak tahap dari tidak mengusulkan orang kalau dari dasar itu anak-anak tahap yang berapa yang Sudah di level tinggi lagi, mungkin sudah di uji lama mungkin ya dari konsep. kita mau mengembangkan biar anak itu semangat belajar itu kalau lihat tidak bahas Kalau mengembangkan levelnya semangatnya itu, saya punya kalau untuk rating di sekolah saya anak-anak kecil angka 7 itu sudah lumayan lah bagi kami. Kalau kita keakutan mereka melebihi rata-rata itu kami kan kesulitan. Nah, saya mau bertanya, kira-kira kita itu selain tadi 3S ini setiap mencoba hal apa lagi untuk membangkitkan semangat belajar anak? Kalau mengembangkan semangat dari tadi kita sudah misalnya di kelas yang dia minatnya misalnya menyanyi itu bisa beri kesempatan anak yang mau menyanyi kalau sudah menjadi musik setelah saya ambilkan sound kecil kemudian yang suka menari karena memang ada yang lupa terus bukan ya itu juga silakan nanti saya beri musiknya tapi tetap saja sepertinya anak-anak yang lain itu suasana bagus. Kita mengatakan anak-anak suasana bagus dan sedikit suasana bagian dan anak seperti apa? Kalau saya bahasanya itu mungkin mereka ini pembelajaran yang berganti ya seperti misalnya diselingi dengan acara apa itu outbound luar yang mungkin refreshing sejenak di luar kelas atau di luar sekolah. Kemudian kalau mengisi ruangan di mereka juga mungkin jarak mereka membutuhkan membenahi karakter itu mereka sepertinya membutuhkan siraman doa dalam bentuk apa spiritual putri ya atau SPP lah kalau saya rasa sepertinya anak-anak membutuhkan itu. Kita juga kan kalau anak-anak itu sedikit mungkin lalu pembelajaran di luar gitu kira-kira dalam realisasi dulu kita ini butuhkan bantuan kesehatan. Yang jelas saya juga berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian kemarin saya sudah mencoba menyampaikan ini kepada kesiswaan ya Bu. Kemudian sudah ditanggapi dengan baik dan insya Allah nanti kesiswaan akan melanjutkan apa yang kami sampaikan istilahnya menyampaikan kepada kepala sekolah anak-anak supaya dilancarkan SBMP sama lakukan penghitungan. Bagaimana kita akan mulai kapan itu kegiatan itu akan mulai gimana? Ya, kalau menurut yang kami sarankan dengan kesiswaan itu secepatnya mungkin sebelum tes akhir semester ya, asesmen akhir semester meskipun semester itu
kita juga kegiatan itu sudah bisa dilakukan gitu. Ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Semoga apa yang dilakukan di kita itu nanti bisa menjaga semangat anak untuk belajar hidup yang baik. Kira-kira ada yang bicarakan lagi di kita? Kayaknya cukup Bu. Dari apa yang saya sampaikan, unek-unek saya tanpa pemasaran yang saya hadapi, sudah saya sampaikan dan saya juga sudah merasa sedikit lega dengan apa yang sudah dimasalahkan. Kalau sudah juga ada, saya tunggu kabar baiknya yang kita ya. Semoga acara yang kita itu bisa berhasil. Ya, itu saya ketika kita nanti acara yang ini bicarakan nanti. Nah, sekarang penulis saya kita ya. Terima kasih sekali betul atas waktunya, maaf mengganggu kenyamanan itu dan unek-unek saya, semoga selalu diberi kesehatan. Saya akan bakal selanjutnya tentang tambah hasil dari yang sudah dari siswa dari Malasio. Terima kasih Bu Puput. Ya. Assalamualaikum Bu Puput. Ya. Ya. Oke, alhamdulillah tadi proses syuting sudah berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Betul. Apakah boleh saya bertanya? Ya, saya sebagai observer tadi saya sudah mengamati proses jalannya syuting gitu ya. Tapi Puput sebagai coach, tentu kita sebagai coach. Saya ini akan menanyakan 3 pertanyaan. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi gitu ya, terkait dengan indikator pencapaian yang ingin kita capai. Oh ya, tadi saya sudah melakukan coaching dan awal kita ya Bu ya. Pertama saya menyampaikan tujuan dari tujuan dari uji. Lalu setelah itu saya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi apa permasalahannya. Setelah saya mengidentifikasi, lalu saya membuat pertanyaan, menggali pertanyaan yang pertanyaan permasalahannya apa, terus menggali potensi untuk itu dari potensi untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu saya membuka itu mengambil keputusan yang gagal. Itu Ya, bagus sekali. Jadi saya tadi mengamati, saya sebagai observer, tadi saya mengamati proses hidup sebagai coach, itu sudah cukup bagus sesuai dengan alur kita gitu ya, ketika menggali pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan pematik maksudnya. Jadi sehingga Puji bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Dan itu sudah berjalan dengan lancar. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali, ya, kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan setelah proses coaching ini? Yang jelas yang saya bangga saya tetap akan belajar terus tentang coaching dengan alur kita karena ini kan masih belajar ya bukannya saya ingin belajar lebih terus saya terbiasa sendiri. Semoga kedepannya bisa bermanfaat gitu ya, lebih luas untuk diri ibu sendiri, untuk kucingnya sendiri juga, dan selamat melanjutkan tugas ibu ke depan semoga lebih baik. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum. Salam terima kasih juga.